Dari kelompok 1 akan memaparkan video mengenai penjelasan Google Scholar dan tata cara penggunaannya. Langsung saja simak video berikut ini. Astaga, bingung saya kenapa susah sekali baca jurnal ini. Kenapa susah sekali? Baru biasa. Hai Dil. Halo. Apa? Ini, saya bingung buat makalah saya tapi susah sekali dapat jurnal. Mau cari jurnal. Iya. Kenapa tidak pakai Google Scholar saja? Google Scholar, apa itu Google Scholar? Oh, jadi dia belum tahu Google Scholar. Jadi Google Scholar itu atau sering disebut dengan Google Cendekia, ini merupakan mesin pencari khusus yang membantu mencari artikel, buku atau tulisan ilmiah. Jadi Google Scholar ini dia berbeda dengan Google pada umumnya. Kalau Google pada umumnya itu dia bisa mencari semua hal. Tapi kalau Google Scholar ini dia cuma khusus mencari tulisan yang berkaitan dengan ilmu dan penelitian. Terus untuk tujuan dari Google Scholar ini dia untuk membantu pelajar, guru, dan peneliti dalam menemukan informasi yang terpercaya dan lengkap untuk tugas, skripsi, atau penelitian. Seperti penelitiannya Dila ini. Terus untuk nama webnya Google Scholar itu apa? Oh, Dila tinggal cari saja di browser internet. Terus ketik scholar.google.com. Oh, jadi ini. Nah, di sini dia kalau Dila mau mencari seperti sumber jurnal, artikel, Dila bisa cari di sini. A few moments later. Sebelum saya pakai Google Scholar, saya mau cari dulu apa kira-kira kelebihan dan kekurangannya. Oh, jadi ini dia kelebihannya, aksesnya dan penggunaannya itu mudah. Dia mirip dengan Google biasa, tapi platform ini sangat familiar dan mudah digunakan oleh siapa saja, baik mahasiswa maupun peneliti. Terus dia cakupannya luas. Google Scholar mengindeks beragam materi akademik, termasuk artikel jurnal, tesis, buku, dan literatur abu-abu dari berbagai disiplin ilmu. Jadi dia banyak juga cakupannya. Terus dia ini gratis ternyata. Terus dia fitur kutipannya, pengguna dapat melihat artikel mana saja yang mengutip sebuah karya, membantu memantau dampak dan penyebaran penelitian. Terus dia pemantauan risetnya di sini untuk pelacakan kutipan memungkinkan pengguna untuk mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang penelitian mereka. Terus kekurangannya apa sih? Kekurangannya ini dia tidak selalu gratis ternyata. Ada yang berbayar juga. Terus kualitasnya bervariasi. Kriteria untuk memilih materi ilmiah yang diindeks tidak selalu jelas dan kualitas hasil pencarian bisa sangat bervariasi sehingga peneliti harus menyortir sendiri. Terus apalagi ya? Kurangnya filter lanjutan. Google Scholar ini tidak memiliki filter canggih untuk menyaring materi berdasarkan tinjauan sejawat, hanya teks lengkap atau subjek spesifik dengan baik. Terus dia tidak menyaring jurnal predator ternyata. Astaga, berarti harus pintar-pintar lagi kita cari di sini. Terus dia tidak komprehensif juga, meskipun cakupan yang luas, Google Scholar tidak mencakup semua sumber akademik. Ada beberapa materi yang mungkin tidak terindeks, termasuk disertasi tertentu atau publikasi dari bidang yang kurang populer. Kamu sudah selesai tugas? Tugas. Sudah sih. Kamu sudah? Belum, tapi tadi saya sudah disarankan sama Mega sih. Itu untuk mencari jurnalnya dari Google Scholar. Oh iya, kita juga tadi dapatnya di Google Scholar. Terus ada manfaatnya. Manfaatnya itu ada beberapa manfaat. Google Scholar itu banyak menyajikan referensi ilmiah dari berbagai bidang ilmu baik yang bersifat buku, abstrak maupun artikel. Nah, literatur ilmiahnya biasanya bersifat lebih bisa dipercaya. Terus dimanfaatkan untuk kepentingan rujukan penulis dari artikel ilmiah dibandingkan tulisan-tulisan lain umumnya belum direview pada Google Scholar yang juga memberikan layanan informasi banyak informasi yang bermanfaat secara open access dalam format PDF. Ternyata banyak juga manfaatnya ya. Jadi sudah kita mau ada kerja sudah ini ya. Oh ya, Oke, bye. Sudah tugas tadi.
Sudah, saya cari sumber-sumbernya dari Google Scholar juga kayak yang dikasih tahu Mega. Tapi kok sudah tahu cara penggunaannya bagaimana? Sudah dong, cara penggunaannya itu gampang. Langkah pertama yaitu membuka browser dan ketik di pencarian scholar.google.com. Setelah itu, kita telah masuk ke situs Google Scholar. Langkah selanjutnya, ketik kata kunci atau topik penelitian yang ingin dicari di kolom pencarian. Google Scholar akan menampilkan daftar artikel, jurnal, buku, atau publikasi ilmiah lainnya yang relevan dengan kata kunci atau topik yang dimasukkan. Tampilannya akan jadi seperti ini. Ada judul artikel, jurnal atau buku, kemudian nama penulis, tahun publikasi, dan tautan artikel dalam bentuk PDF. Di bagian sebelah kiri, kita bisa mencari topik artikel atau penelitian berdasarkan rentang waktu yang diinginkan. Misalnya 2020 sampai 2025. Jadi begitu cara penggunaannya. Tapi kok tahu tidak ada tips dan trik supaya informasi itu bisa valid. Jadi yang pertama itu, gunakan kutipan untuk melakukan pencarian mundur. Yang kedua itu, cari dalam mode penyamaran untuk hasil yang lebih baik. Yang ketiga itu, tentukan kata kunci yang Anda gunakan dengan hati-hati. Yang keempat itu, tetap terorganisir dan hindari upaya yang berlebihan dengan perpustakaan. Dan yang terakhir itu, klik artikel terkait untuk memperluas sumber Anda. Oh begitu. Iya.